Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ Innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitan yazri min ibni Adam majrad dam." Sesungguhnya syaitan berjalan melalui pembuluh darah setiap manusia. Apa saja efek daripada jika syaitan berjalan melalui pembuluh darah setiap manusia? Yang pertama adalah senang, bahagia yang terlalu berlebihan. Jadi senang yang dimaksud adalah senang mendengar kabar-kabar atau kebahagiaan yang berkaitan dengan dunia. Senangnya ini tidak melibatkan Allah sama sekali. Tidak mengucapkan asma Allah. Seperti Masya Allah, Tabarakallah, puji Allah. Karena kesenangan sesungguhnya itu datang dari Allah. Tapi dia enggan melibatkan Allah dalam setiap kesenangannya. Dan kesenangan ini pasti akan membuat dia lalai. Dan pasti akan membuat dia jauh dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana kita tahu bahwa tidak ada kesenangan maupun kesedihan yang abadi di dunia ini. Jadi syariat Islam mengajarkan kita untuk tidak selalu senang dengan berlebih-lebihan. Senang dengan sesuatu yang datang kepada kita tanpa melibatkan Allah, tanpa membagikan kesenangan itu kepada orang-orang yang belum mendapatkan kesenangan pada saat itu. Dan ini semua campur tangan syaitan laknatullah alaih. Karena pasti kesenangan yang menyebabkan banyaknya harta, yang menyebabkan tingginya jabatan, yang menyebabkannya naik popularitas, ini semuanya akan menjauhkan manusia tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu menjaga kita dari kesenangan yang seperti ini. Kemudian selanjutnya, hawa nafsu yang berlebihan. Ini efek daripada syaitan sudah mengalir di dalam pembuluh darah setiap manusia, siapapun mereka. Kemudian, nafsu yang berlebihan ini akan mengantarkan dia kepada pintu kemaksiatan. Seperti candu, melihat video-video yang diharamkan oleh syariat Islam, melihat sesuatu yang diharamkan, dan dia sangat ingin melihat dan terus-menerus melihat, hingga berpikir, membayangkan sesuatu yang diharamkan. Waliyajubillah, semoga Allah jauhkan kita dari pikiran dan juga pandangan yang demikian. Dan ini akan mengantarkan dia kepada sesuatu yang sangat dihinakan,
murkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nafsu ini akan mengantarkan kepada pintu kemaksiatan, pintu zina, sampai jika dia tidak bisa menyalurkan nafsu ini, maka bagi laki-laki dan perempuan, mereka bisa sampai walijubillah, sampai onani, sampai masturbasi. Nah ini, jika nafsu terlalu berlebihan, ya, tidak melibatkan Allah, ya, karena nafsu itu memang setiap kita punya nafsu, tetapi nafsu yang dihalalkan dalam syariat, nafsu antara suami dan istri, istri dan suami, itu nafsu yang dihalalkan dalam syariat, berhubungannya juga dihalalkan dalam syariat Islam. Nah, tetapi nafsu-nafsu syahwat yang datang dari syaitan dan yang membuat dia sulit untuk hijrah, yang membuat dia selalu berpikiran kotor, ini semua ulah syaitan yang telah berjalan di dalam aliran darahnya. Selanjutnya adalah sedih yang terlalu berlebihan. Ya. Allah tabaraka wa taala mengatakan dalam kalamnya yang mulia, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kelak semua makhluk akan dikembalikan kepada Allah. Jadi jangan pernah kita merasa memiliki segala sesuatu ini, karena pada hakikatnya kita hanya hak guna pakai, bukan hak memiliki. Tidak ada satu debu, ya, bahkan satu pasir pun yang kita miliki itu hak kita, tidak. Semuanya sudah dalam titipan Allah dan kelak satu saat Allah akan mengambilnya. Ya, seperti istri kita, ya, diamanahi oleh Allah untuk kita jaga, ya, untuk kita didik, ya, untuk kita perhatikan, untuk kita ajarkan ilmu agama, ya, untuk kita ajarkan membaca Al-Quran, ya, ilmu-ilmu yang terkait dengan sunnah, ya, anak-anak kita, ya, diajarkan, ya, berkata yang baik, ya, diajarkan berdoa, berwudu, salat, membaca Al-Quran. Kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ya, sebaik-baik kita adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Seperti itulah syariat mengajarkan. Ya, jadi tidak perlu kita terlalu bersedih atas apa-apa yang kehilangan dalam diri kita, karena memang kita hakikatnya tidak pernah memiliki segala sesuatu itu. Ya, orang yang saat ini mempunyai mobil mewah, rumah mewah, ya, apa-apa serba ada, dengan orang yang kita lihat di kolong jembatan, ya, di pinggir jalan, yang saat ini sedang meminta-minta, ya, tidak ada jaminan kita merasa lebih baik dari mereka, karena yang Allah lihat dalam setiap hati manusia itu adalah amalnya. Hanya itu yang membedakan setiap makhluk. Allah tidak lihat rupamu, ya, tidak melihat pangkat dan jabatanmu, tidak lihat harta dan popularitasmu. Allah tidak melihat itu. Ya, betapa banyak manusia yang saat ini diagung-agungkan, beribu manusia mengagungkannya, tapi tidak satu pun menjadi bahan ceritaan oleh penduduk langit. Namun betapa banyak manusia yang saat ini dihinakan, dianggap rendah oleh manusia lainnya. Lihat, seluruh penduduk langit menceritakan kebaikannya. Masya Allah, tabarakallah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, selalu menjaga kita, membimbing kita, ya, agar senantiasa dimudahkan dalam berbuat kebaikan, dimudahkan untuk senantiasa berbagi dalam kondisi apapun, baik suka maupun duka, ya. Dan solusinya adalah mohon kepada Allah dan lakukan ruqyah mandiri terus menerus, ya, hingga pengaruh ini hilang, ya. Ingatlah, orang yang cerdas, ya, bukan dia yang memiliki segala sesuatu. Orang yang cerdas bukan dia memiliki segala apa yang dia inginkan itu ada. Tapi orang yang cerdas, syariat mengatakan adalah orang yang setiap detiknya mengingat kematian. Karena di dunia ini kita semuanya adalah musafir. Kita akan kembali di mana tempat yang kita tidak bisa kembali lagi ke dunia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, menjaga keluarga kita dari kerugian di dunia maupun kerugian di akhirat kelak. Ingatlah, hidup hanya sementara. Mari kita berhijrah, berubah
menapaki jalan-jalan kaum salafus saleh, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita selamat, keluarga kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Syaitan akan selalu menggoda kita, ya, mempengaruhi kita agar senantiasa jauh dari Allah. Syaitan tidak akan pernah putus asa sampai kapanpun. Dia akan terus mengarahkan kita kepada sesuatu yang membuat kita rugi di dunia maupun di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.